Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah meluangkan waktu dan juga meringankan langkahnya untuk tetap hadir mengikuti kegiatan rutin kita pada setiap bulannya, yaitu apa ibu? P2K2. Betul. P2K2 itu apa artinya bu? Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Baik, sebelum kita memasuki materi yang akan saya bawakan, ada baiknya untuk kelancaran acara kita ini, kegiatan kita, dan juga mengambil keberkahan, marilah sama-sama kita berdoa bu ya dengan khidmat. Doa akan saya pimpin. Mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih saya ucapkan. Baik, sebelum kita masuki materi yang akan saya bawakan, saya ingin mengingatkan kembali Bu. Ingin bertanya kepada ibu-ibu semua. Masih ingat dengan materi yang sebelumnya Bu? Iya Bu, materi sebelumnya itu mengenai apa? Ya, materi sebelumnya ialah mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Itu masuk pada sesi 9 Ibu ya. Itu masih modul kesehatan dan gizi. Semoga diharapkan baik materi yang sebelumnya maupun materi-materi yang sesudahnya yang ibu dapatkan untuk dapat diaplikasikan atau dapat dipraktekkan Bu, di rumah dan juga di keluarga gitu, karena ini berguna sekali Bu untuk kita ya Bu ya. Baik Bu, pada kali ini kita masuk ke sesi 10, yaitu dengan judul kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Baik, biasanya Bu, anak-anak ini yang paling sering sakitnya itu apa aja Bu? Apa Bu? Iya, diare Bu ya, demam, betul, diare, demam. Lalu apa lagi Bu? Sakit perut gitu ya Bu ya. Oke, baik. Pada kali ini kita akan membahas yang pertama ialah mengenal penyakit diare. Ya, jadi pengertian diare ini adalah BAB-nya encer Bu ya, buang air besarnya encer atau berupa air saja ya. Dan ini terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari pada bayi yang umumnya masih minum ASI Bu. BAB bahkan bisa terjadi lebih dari 6 kali. Ya, cara mengobatinya yang pertama ialah bisa memberikan oralit ya atau tablet zinc ke dalam minumannya. Karena bayi diare ini otomatis dia akan banyak kehilangan cairan. Cara menggantikan cairan yang hilang itu bisa dengan cara memberikan jus buah. Ya, jus buah, air kelapa bisa Bu. Bahkan air tajin bisa Bu. Nah, bahkan kuah sayur bening itu boleh Bu ya. Itu salah satu caranya Bu. Menjaga kebersihan peralatan makan dan minum air masak hingga mendidih. Maksudnya bukan lagi mendidih diminum Bu ya. Air masak yang sampai mendidih. Nah, itu baru didinginkan baru kita minum ya. Diare ini berbahaya nggak? Berbahaya sekali Bu ya. Bahkan karena kehilangan banyak cairan di tubuhnya itu bisa menyebabkan kematian. Maka berhati-hati ya Bu ya. Berhati-hati dengan diare ini, jangan dianggap sepele. Jadi kalau misalnya gini, kita sudah memberikan asupan oralit ataupun mungkin jus buah segala macam masih juga diare, maka hal yang paling tepat ibu adalah untuk langsung memeriksakannya ke dokter. Apabila dalam jangka waktu 2 hari berturut-turut anak ibu masih diare, maka ibu sudah harus cepat membawanya ke fasilitas kesehatan. Ya Bu ya, jangan sampai terlambat Bu ya. Nggak ingin itu terjadi pada anak kita Bu ya. Baik Bu, itu tadi singkat masalah diare. Berikutnya adalah tentang penyakit cacingan dan malaria. Pengertian kecacingan ini ialah gangguan kesehatan akibat adanya cacing parasit pada tubuh anak. Kenapa disebut parasit Bu? Ya, disebut parasit karena cacing ini mengganggu penyerapan zat makanan dalam usus. Ya, inti dari mencegah kecacingan adalah menjaga kebersihan dan lingkungan supaya tidak tertular kecacingan. Baik, apa aja Bu contohnya untuk menghindari itu Bu ya, mencegah kecacingan? Yang pertama contohnya, hindari kebiasaan buang tinja di tanah
di kebun, di sawah, atau artinya buang tinja tidak di jamban. Nah, bahkan di sungai juga sebetulnya tidak boleh, Bu. Nah, itu berbahaya. Yang kedua, gunakan alas kaki jika keluar rumah. Nah, ya, karena cacing bisa saja masuk dari telapak kaki kita. Nah, kita tidak mengetahui kan. Nah, yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir jika hendak makan. Ya, Ibu mau pakai sendok atau nggak pakai sendok, biasakan kalau bisa cuci tangan, Bu. Anak-anaknya diajari dari sekarang ya, Bu ya. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan mendapat obat cacing di puskesmas. Inilah yang paling jarang terjadi nih ya. Mulai sekarang coba Bu memeriksakan secara rutin, Bu, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya kan. Atau mungkin pas waktu posyandu, Ibu bisa menanyakan kondisinya. Lalu berikutnya ada penyakit malaria. Ya, penyebab penyakit malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Ya, Anopheles betina, Bu, jangan salah. Ya, nyamuk yang menggigit kita itu nyamuk betina, bukan nyamuk jantannya. Untuk mencegahnya bagaimana, Bu? Kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, kalau Ibu biasa pakai kelambu tidur itu bagus, Bu. Gunakan kelambu yang memakai insektisida yang ada racunnya untuk serangga, Bu, tetapi tidak berbahaya bagi manusia gitu. Di mana itu ada, Bu? Bisa konsultasi di puskesmas nanti, Bu. Yang kedua, dengan sering memakai celana panjang atau kemeja lengan panjang saat berada di luar rumah. Mungkin, Bu ya, nyamuk itu paling banyak ada di mana, Bu? Di kebun, betul, Bu. Nah, pada saat mungkin Ibu yang hobinya berkebun atau berladang, Ibu bisa, Bu, memakai itu, Bu ya. Tangan panjang ya kan, celana panjang, dan juga memakai penolak anti nyamuk, lotion itu, Bu. Ya, berikutnya pemakaian kawat kasa nyamuk pada pintu-pintu. Nah, jendela-jendela rumah itu pakai kawat kasa, Bu, kawat kecil itu. Nah, itu salah satu pencegahannya. Jadi, yang dimaksud dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tatanan rumah tangga itu yang pertama, persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan agar ibu dan bayi selamat ya, Bu ya. Nah, yang kedua, memberi ASI pada usia 0 sampai 6 bulan agar bayinya tumbuh sehat dan tidak mudah sakit. Nah, yang ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan di posyandu agar terpantau pertumbuhan dari penyakit kulit dan juga muntaber. Lalu, menjadikan rumah bebas jentik nyamuk dengan 3M. Apa itu 3M, Bu? 3M ialah menguras, mengubur, menutup, dan menghindari gigitan nyamuk. Nah, ini sangat penting sekali, Bu ya, untuk menghentikan laju atau mata rantai daripada penularan demam berdarah ataupun malaria. Dan juga nih, Bu, makan sayur dan buah setiap hari. Jangan malas, Bu ya, diusahakanlah walaupun sedikit gitu. Nah, lalu yang paling terakhir ialah usahakan untuk tetap beraktivitas fisik, Bu. 30 menit sehari aja, Bu, gitu ya. Ini bukan cuma untuk kita aja, Bu, tapi semuanya gitu. Minimal kita untuk menghindar dari penyakit jantung, stroke, diabetes, kolesterol, ataupun yang lain-lain. Dan bagi bapaknya yang merokok atau suami ibu yang merokok, tolonglah, Bu, dibicarakan agar jangan lagi merokok dalam rumah. Ya, di luar aja. Kalau bisa pun jangan merokok lagi gitu. Lalu berikutnya, yang penting berikutnya adalah stop buang air sembarangan. Usahakan di jamban, Bu, atau di WC ya. Nah, diusahakan, karena bukan apa-apa, Bu. Jamban itu atau WC itu efektif, Bu, untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Ya, karena feses kita atau kotoran kita itu adalah kumpulan daripada penyakit-penyakit, Bu. Makanya kita keluarkan. Beruntunglah kita masih bisa buang air besar. Kalau kita tidak bisa buang air besar, pasti menumpuk penyakit kita di situ, Bu. Kalau buang air besar sembarangan, kotoran kita dibuang sembarangan, maka virus-virus penyakit itu akan mudah menyebar. Ya, Bu ya. Makanya itu perlu adanya jamban untuk menutup mata rantai. Nggak mesti mewah jamban itu, Bu, sederhana aja. Yang penting sesuai dengan prosedur ya, Bu ya. Lo pakai yang mewah, batu bata segala macam, permanen nggak usah. Kalau memang bisa ada bilik, tepas, bambu, silahkan pakai itu aja, Bu. Yang penting bisa melindungi, gitu aja, Bu ya. Itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya ialah mengenai penularan penyakit ini, itu bagaimana tergantung kita untuk mencegahnya, Bu. Nah, sebagaimana poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi, dimulai dari kita sendiri, kita cegah ya.
Kalau memang sudah terjadi, kita harus segera memeriksakan diri kita atau anak kita yang sudah terjangkit penyakit, baik diare, malaria, ataupun kecacingan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Bu ya? Baik, kalau gitu saya tutup saja, Bu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu sekalian yang sudah datang hadir. Apabila terdapat kata-kata saya dalam penyampaian saya ada kesalahan, saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian. Semoga untuk kedepannya ini dapat dipraktikkan, ya, dapat dipraktikkan untuk kebersamaan kita. Mari kita tutup dengan doa penutup ya, Bu ya. Kita berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.